ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang keempat, mendeskripsikan pengertian benda pemuas kebutuhan. Yang kelima, mendeskripsikan macam-macam benda pemuas kebutuhan. Nah, di sini ada peta konsep. Yang pertama, apa itu pengertian kebutuhan? Jenis-jenis kebutuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, pengertian benda pemuas kebutuhan, dan jenis-jenis benda pemuas kebutuhan. Kita mulai dari pengertian kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah hal yang sangat kita butuhkan, dan tanpanya aktivitas hidup kita akan terganggu, bahkan mungkin kita tak akan bisa hidup. Keinginan suatu hal yang kita ingin miliki, namun bila kita tidak berhasil mendapatkannya, hal tersebut tidak dapat mempengaruhi kelangsungan hidup. Adapun jenis-jenis kebutuhan, yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Kita mulai dari kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya ada tiga. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Adapun kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, dapat mengganggu kelangsungan hidup. Artinya, kebutuhan ini harus ada pada setiap manusia, dan tanpanya maka aktivitas kita bisa terganggu. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan pertama terpenuhi. Artinya, ini merupakan kebutuhan pelengkap dari yang pertama. Setelah kebutuhan pertama kita bisa dipenuhi, maka kita bisa beralih pada kebutuhan yang kedua. Contohnya, telepon, kulkas, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan luks atau dinamakan juga dengan kebutuhan kemewahan. Contohnya, mobil mewah, rumah mewah, kapal pesiar, pesawat, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktunya, ini juga ada dua. Yang pertama, kebutuhan sekarang, dan yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Apa itu kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus kita penuhi sekarang. Tidak boleh besok. Artinya kebutuhan itu tidak bisa ditunda. Harus ada pada hari itu juga. Contohnya, obat bagi orang yang sakit. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Ini kebutuhan yang akan datang ini dapat dipenuhi di masa yang akan datang. Contohnya, kita bisa menabung untuk masa depan kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Ada dua, jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Contohnya, makan, berolahraga, dan istirahat. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang bersifat rohani, artinya jiwa, batin. Bagaimana biar jiwa kita merasa tenang, batin kita merasa tentram, maka kita harus melakukan banyak beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut
berdasarkan individunya. Yang kedua, berdasarkan kolektif. Apa itu kebutuhan individu? Kebutuhan yang dipenuhi oleh seseorang atau individu masing-masing. Contohnya, kebutuhan akan alat bantu dengar bagi orang yang kekurangan pendengaran, kacamata bagi orang yang kurang penglihatan, dan kursi roda bagi orang yang sakit. Yang kedua, kebutuhan kolektif. Kolektif artinya berarti kebutuhan umum, kebutuhan yang bersama, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contohnya rumah sakit, sekolah, gedung pemerintahan, tempat ibadah, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yang pertama adalah kondisi alam, yang kedua peradaban, yang ketiga agama dan kepercayaan, yang keempat adat istiadat. Alat pemuas kebutuhan manusia sering juga kita dengar dengan sebutan barang. Barang dapat berupa benda atau good, dan jasa atau servis. Jenis benda pemuas kebutuhan ada 3. Yang pertama, benda pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Yang kedua, benda pemuas kebutuhan menurut kegunaannya atau utility. Yang ketiga, benda pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Nah, menurut cara mendapatkannya, benda pemuas ekonomi itu ada 2. Yang pertama dinamakan dengan benda ekonomi. Yang kedua dinamakan dengan benda bebas. Apa itu benda ekonomi? Benda ekonomi adalah benda pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan yang biasanya berupa uang, waktu, dan tenaga. Contohnya makanan, pakaian, dan perhiasan. Benda bebas. Benda bebas adalah benda pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Contohnya udara, pasir, es di kutub, hujan, batu, tanah, dan sebagainya. Nah, benda pemuas kebutuhan menurut kegunaannya ini ada 2. Yang pertama, benda konsumsi. Yang kedua, benda produksi. Apa itu benda konsumsi? Benda konsumsi adalah barang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Contohnya makanan, minuman, dan pakaian. Yang kedua, benda produksi. Benda produksi adalah jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Barang produksi adalah istilah lain dari barang modal. Contohnya mesin jahit. Yang ketiga, benda pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Menurut proses produksinya, benda pemuas kebutuhan ini ada 3. Yang pertama dinamakan dengan barang mentah. Yang kedua, barang setengah jadi. Yang ketiga, barang jadi. Apa itu barang mentah? Barang mentah itu dinamakan juga dengan barang dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan. Contohnya kapas, kayu, dan hasil tambang. Yang kedua, barang setengah jadi. Barang
Contohnya, kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, dan terigu untuk membuat roti atau kue. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi adalah barang yang siap untuk dipasarkan atau sudah mengalami proses akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah baku, kemudian menjadi bahan yang siap untuk dipasarkan. Nah, Ibu ada sebuah kuis untuk anak-anakku sekalian. Ya, bagi yang bisa menjawab, silahkan dijawab. Yang pertama, hal yang sangat kita butuhkan dan tanpanya aktivitas hidup kita akan terganggu. Bahkan mungkin kita tak akan bisa hidup. Disebut A. Keinginan, B. Keharusan, C. Kebutuhan, D. Keperluan. Ya, coba siapa